Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Wulandari dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 57 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika yang dimulai dari kelas 10 yaitu hukum 3 Newton aksi reaksi, yang kedua kelas 11 yaitu hukum Bernoulli, sedangkan yang ketiga teori relativitas yang dipelajari pada saat kelas 12. Nah, di akhir video ini saya akan menjelaskan juga bermacam-macam soal yang dikeluarkan kemungkinan pada saat SBMPTN 2021 nanti. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman semua, kalian tahu nggak sih kalau dalam ilmu fisika itu Newton membagi 3 hukum. Nah, ketiga hukumnya ini membicarakan tentang adanya gerak dan gaya. Nah, pada video ini kita akan membahas hukum 3 Newton yang membicarakan tentang aksi reaksi. Kenapa sih kita harus mempelajarinya? Karena hukum 3 Newton ini sangat berpengaruh dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa hukum 3 Newton itu? Yuk simak baik-baik. Dalam hukum 2 dan hukum 1 Newton dijelaskan bahwa jika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan berpindah-pindah tempat, dan semakin besar gaya yang diberikan akan menentukan seberapa jauh benda bergerak dan benda akan berusaha mempertahankan posisinya. Nah, benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus secara beraturan. Maka hukum 3 Newton ini berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar minus F kepada benda A. Dan minus F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Nah, hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi dengan F yang disebut sebagai aksi dan minus F adalah reaksinya. Nah, jadi hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Jika disederhanakan, maka hukum 3 ini mempunyai syarat sebagai berikut, yaitu besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus hukum 3 Newton ini adalah F aksi sama dengan F reaksi. Nah, sebenarnya hukum 3 Newton ini sering kita lihat dan alami pada kehidupan sehari-hari. Nggak semua dari kita ini suka yang namanya nyiram tanaman sore hari. Nah, tapi kita semua pasti pernah jahil sama teman, nyiram teman pakai selang air. Terus teman kita lari, abis itu kita refleks deh, nutup lubang selang pakai jempol. Nah, pada bagian buat pancurannya itu kan bisa makin jauh, terus ngenain teman kita sampai teman kita nyerit-nyerit. Tanpa kita sadarin, hal yang barusan kita lakuin itu adalah penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, sebelum kita tahu alasannya, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida itu bukan berarti air, tetapi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalam hukum Bernoulli tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari hukum Bernoulli, sekarang kita mau membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada tangki air bocor. Nah, di rumah kalian pasti kalian punya tangki semacam tawar air. Kalian bayangin deh, jika suatu hari orang tua kalian memanggil kalian dan meminta untuk menguras tangki itu, kalian nggak mungkin dong kita mengurasnya menggunakan gayung. Nah, pasti kita memiliki akal, yaitu membuka lubang kecil pada bagian bawah semacam keran supaya airnya keluar. Nah, masalahnya pada fisika ini, berapa lama kalian harus menunggu sampai si air habis? Nah, hal ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli, kalian bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Nah, penerapan hukum Bernoulli yang kedua yaitu ketika kita mengendarai sepeda motor. Pernah nggak sih kalian melihat orang yang naik motor lalu di belakang bajunya terbang dan mengembung? Hal itu juga dapat dibuktikan dari adanya hukum Bernoulli loh. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan bagian samping tubuh kita menjadi besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kita tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kalian menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan antara tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kalian ke belakang sehingga menjadi mengembung. Nah, ini dia nih hal yang paling sering kita lakuin ke temen kalau kita lagi kesel, yaitu nyemprot temen pakai air terus
pakai selang juga. Nah, kalau kita lagi nyiram tanaman, kita suka menekan ujung selang air biar pancurannya keluar makin jauh kan. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan hukum Bernoulli. Kalian pasti ingat dong bagaimana semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Nah, sekarang kalian angkat selang air lalu arahkan ke tanganmu, setelahnya letakkan jempol kamu hingga setengah lubangnya tertutupi. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaan mengecil atau menaruh jempol setengah menutup lubang, tekanan yang dikeluarkan air akan menjadi lebih besar. Makanya jadi lebih sakit atau kena tangan. Pernah nggak sih kalian memperhatikan bentuk sayap pesawat? Ketika kita mau terbang, pilot akan mengubah mode sayap sehingga membengkok ke bawah. Nah, hal ini bukan buat sekedar keren-kerenan aja, tapi desainnya harus diperhitungkan dengan saksama. Makanya, untuk bisa terbang, para pendesain pesawat memperhitungkan hukum Bernoulli. Coba deh kalian ingat kembali rumus Bernoulli, pasti akan terlihat kalau kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Nah, berdasarkan hal itu, dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modelnya. Pada saat take off, pilot akan mengubah menjadi bengkok ke arah bawah. Gunanya buat apa sih? Ya supaya pada bagian atas kecepatannya udara tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia bisa take off gitu. Nah, pada penerapan hukum Bernoulli yang kelima atau yang terakhir ini, seperti yang kita udah bahas di atas tadi, pada konsep motor dan pesawat, hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Hal ini terdapat pada cerobong asap pusat industri. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak akan ada udara yang terhembus yang menyebabkan tekanan menjadi lebih besar. Sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Ketika bagian atas cerobong desain terbuka, maka angin yang dari luar bangunan akan meniup pada bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil, asap bisa terbuang keluar. Nah, bagaimana sih? Sekarang kita udah tahu kan apa aja itu hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-harinya. Ternyata banyak banget kan kehidupan kita yang menggunakan hukum ini. Nah, buat teman-teman IPA di luar sana, pada bab ini dipelajari di kelas 12 yaitu teori relativitas. Banyak banget yang bilang kalau misalnya materi ini tuh bakalan keluar di SBMPTN 2021. Nah, untuk mengantisipasinya kita harus mendalami banget nih, apa sih itu teori relativitas, hukum-hukumnya, terus apa aja yang bakalan keluar kira-kira. Yuk kita bahas. Nah, teman-teman semua, pada teori relativitas khusus ini terdapat 6 jenis. Yang pertama, relativitas kecepatan, yaitu tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. V aksen sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat. Keterangannya, V1 sama dengan kecepatan benda 1 meter per sekon. Yang kedua, V2 sama dengan kecepatan benda 2 meter per sekon. V aksen sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 meter per sekon. C sama dengan kecepatan cahaya, yaitu dengan kecepatan cahaya ditentukan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan LO akar 1 sama dengan V kuadrat per C kuadrat dengan keterangan-keterangannya. Yang ketiga, relativitas massa. Jadi kalau kata Einstein nih, massa benda yang bergerak atau meter akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau MO. Rumusnya adalah sebagai berikut. M sama dengan MO per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat beserta keterangannya. Yang keempat, relativitas waktu atau dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu ini bisa dirumuskan sebagai berikut.
Delta T sama dengan TO per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Keterangannya juga sebagai berikut. Yang kelima, kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Namun, sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. Yang keenam, ada momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dengan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Berikut rumusnya. Nah, di dalam teori relativitas ini juga terdapat fenomena kuantum. Yang pertama, terdapat teori Max Planck. Teori kuantum dibekukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit yang tidak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satuan foton dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalau misalnya pada efek fotolistrik, gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dijatuhi gelombang elektromagnetik, menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar HFO dan elektron yang keluar berenergi kinetik sama dengan 12 mv kuadrat. Syarat elektron keluar dari permukaan logam adalah sebagai berikut. Yang keempat, pada difraksi elektron, menurut teori fisika klasik, elektron punya perilaku seperti partikel. Elektron hanya berpindah pada garis lurus dan tidak membengkok kecuali terdapat faktor luar seperti medan magnet. Nah, pada eksperimen Davison-Germer menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat gelombang. Elektron akan terdifraksi melalui celah yang sangat sempit dan saling berinteraksi seperti gelombang. Hal ini bersesuaian dengan hipotesis de Broglie di mana elektron memiliki dualisme sifat gelombang partikel. Yang keenam, terdapat hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini menjelaskan bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Dengan kata lain, jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Menurut Wien, panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Berikut rumusnya. Nah, bagian ini nih yang paling banget penting dan harus kita apalin, yaitu panjang gelombang de Broglie. Nah, pada tahun 1924, seorang fisikawan asal Prancis, Louis de Broglie, menyatakan hipotesisnya tentang dualisme gelombang partikel. Menurut de Broglie, semua partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Panjang gelombang de Broglie untuk partikel dirumuskan sebagai berikut.